Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Edwin Eka di YouTube channel Herbalis Nusantara, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk berkaitan dengan mengkonsumsi air rebusan daun sirsak untuk mengatasi kesulitan buang air besar dan mengakibatkan ambeien dan ini terjadi pasca melahirkan. Apakah aman? Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kondisi yang Anda alami saat ini Jadi ada ambeien, ada kesulitan buang air besar, terus kemudian ini sangat erat kaitannya Jadi ambeien dengan susah BAB ini karena ketika mengejan atau ketika BAB sekalipun, bagi mereka yang mengalami kondisi gejala ambeiennya kambuh itu akan sangat sakit sekali. Terus kemudian dia berada dalam kondisi yang pasca melahirkan. Mungkin di sini tidak dijelaskan secara detail, tapi kemungkinan besar Anda sedang saat ini memberikan ASI eksklusif atau dalam kondisi menyusui. Jadi yang perlu diperhatikan memang banyak sekali ibu pasca melahirkan setelah mereka mengalami proses persalinan, biasanya memang ketika mengalami riwayat atau memiliki riwayat ambeien, biasanya memang sering terjadi kondisi ambeiennya kambuh pasca melahirkan karena proses pengejanan yang terjadi mengakibatkan pembuluh darah di bagian dubur mengalami pemecahan, dan biasanya timbul yang namanya keluhan berkaitan dengan wasir atau ambeien atau hemoroid. Jadi biasanya terjadi pembengkakan atau bahkan terjadi pendarahan dan lain sebagainya, semacam seperti itu. Kalau sampai kondisinya sangat parah sekali, Anda bisa berkonsultasi ke dokter berkaitan dengan hal tersebut Terus kemudian kondisi susah BAB yang terjadi atau BAB-nya yang cenderung sakit maka Anda juga bisa mengonsultasikan hal tersebut ke dokter. Terus kemudian berkaitan dengan menyusui juga, ketika Anda misalnya mengkonsumsi apapun bukan hanya herbal, bukan hanya air rebusan daun sirsak, itu memiliki pengaruh terhadap bayi yang Anda susui Jadi memang bagi ibu menyusui ini apa yang Anda makan itu mempengaruhi sekali dengan produksi ASI. Jadi senyawa apapun inilah kenapa banyak yang misalnya mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memberikan efek bau terhadap urinnya, misalnya jengkol, pete ketika ibu menyusui mengkonsumsi terus kemudian memberikan ASI kepada anaknya pipisnya jadi bau semacam seperti itu untuk contoh nyatanya. Jadi Anda tidak bisa terus kemudian mengkonsumsi apapun itu secara tidak memperhatikan efeknya terhadap tubuh. Misalnya daun sirsak ini memang memiliki sifat laksatif artinya mampu untuk melancarkan BAB. Hanya saja kondisinya ketika Anda mengkonsumsi air rebusan daun sirsak tersebut akan memiliki efek terhadap bayi juga. Dan kita tidak ingin misalnya bayi Anda jadi mencret karena sifat laksatif dari daun sirsak tersebut. Jadi harus diperhatikan semacam seperti itu. Jadi ketika Anda berada dalam kondisi misalnya wasir Anda kambuh dan memang terlalu sakit, Anda bisa berkonsultasi ke dokter untuk diberikan beberapa treatment, dan dokter punya beberapa obat-obatan yang misalnya bersifat laksatif yang lebih aman, misalnya tidak dikonsumsi secara oral tapi di parenteral sifatnya, atau suppositoria, suppositoria. Kalau parenteral dia ke pembuluh darah atau disuntikan, tapi kalau yang suppositoria itu dimasukkan ke dalam dubur semacam seperti itu. Nah, itu lebih aman dan bisa mengencerkan atau mencahar bersifat pencahar atau laksatif tadi dan tidak mempengaruhi produksi ASI yang ada di dalam duri Anda yang akan Anda berikan kepada buah hati Anda, semacam seperti itu Jadi Anda perhatikan benar-benar kaitannya dengan
apa yang Anda konsumsi ya. Jadi untuk makanan yang Anda makan juga sebisa mungkin makanan yang tinggi serat, karena ini terbukti mampu untuk melancarkan BAB. Buah-buahan ya lebih kita sarankan misalnya mengkonsumsi pepaya ya, mengkonsumsi pisang ya yang membantu untuk melancarkan BAB. Jadi untuk air rebusan daun sirsak ya tidak kita sarankan karena bersifat laksatif dan bisa jadi ya kita tidak menginginkan hal-hal misalnya bayi Anda nanti jadi mencret dan lain sebagainya seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dan bagi Anda yang ingin belajar herbal lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami ya, info seputar pelatihan ada di herbalisnusantara.com ya, atau Anda bisa bertanya secara langsung melalui nomor WhatsApp kami ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.